Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andiko Novaldo Andrianto dengan NPI 14623000103. Lalu ada rekan kelompok saya, yaitu Ranu Cahaya Putra Buana, NPI 146230073. Lalu Gilang Labu Samudra satu dengan NPI 146230098. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan topik kami yaitu pendekatan B-colony optimization dalam reduksi dimensi fitur klinis untuk diagnosis risiko gagal jantung dalam mata kuliah komputasi evolusioner. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari topik yang kami gunakan. Latar belakang penelitian ini adalah semakin banyaknya penggunaan machine learning di bidang kesehatan, terutama untuk membantu proses diagnosis penyakit. Namun, dataset medis biasanya memiliki banyak parameter klinis. Tidak semua parameter tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil prediksi. Beberapa fitur justru dapat menjadi noise atau informasi yang kurang relevan sehingga meningkatkan kompleksitas komputasi, memperlambat proses pelatihan model, dan meningkatkan resiko overfitting. Oleh karena itu, diperlukan metode seleksi fitur yang mampu memilih atribut yang benar-benar penting. Dalam penelitian ini dipilih B-colony optimization atau disingkat BCO, karena merupakan algoritma optimasi yang mampu mencari kombinasi fitur terbaik secara efisien. Untuk rumusan masalah dan tujuan dari topik ini yaitu pertama, bagaimana efektivitas colony optimization dalam melakukan seleksi fitur dibandingkan algoritma optimasi lainnya. Lalu kedua, apakah penggunaan support vector machine mampu memberikan hasil klasifikasi yang lebih baik dibandingkan logistic regression? Ketiga, bagaimana membangun pipeline machine learning yang mampu melakukan evaluasi secara benar tanpa terjadi data leakage? Untuk tujuan topik ini, yaitu meneliti penelitian ini adalah tujuan penelitian ini adalah mereduksi jumlah fitur yang digunakan, meningkatkan akurasi prediksi, dan memperoleh model klasifikasi yang lebih efisien untuk diagnosis penyakit jantung. Lalu ada dataset yang kami gunakan untuk topik ini. Dataset yang digunakan adalah Heart Failure Prediction Dataset. Dataset ini kami ambil dari website Kaggle. Dataset ini terdiri dari 918 data pasien dengan 11 fitur klinis dan satu variabel target yaitu heart disease. Sebelum digunakan, data terlebih dahulu dilakukan pre-processing. Tahapan pre-processing Tahapan pre-processing meliputi pertama memperbaiki nilai anomali pada fitur resting BP dan kolesterol menggunakan median. Ada pula mengubah data kategorikal menjadi numerik menggunakan label encoding. Lalu kita pisahkan data menjadi variabel, fitur, dan target. Untuk metode yang digunakan dalam topik ini, yaitu pemrosesan dataset klinis. Langkah pertama dalam pipeline komputasi ini adalah mempersiapkan dataset rekam medis gagal jantung agar valid untuk diproses oleh algoritma klasifikasi. Proses pemrosesan mencakup beberapa tahapan krusial. Yang pertama ada imputasi anomali, lalu ada transformasi kategorikal, dan pemisahan matriks. Lalu selanjutnya yaitu ada desain fungsi kebugaran fitness function. Fungsi kebugaran dirancang menggunakan pendekatan web-based, di mana kualitas sebuah subset kombinasi fitur biner dievaluasi langsung oleh kinerja model klasifikasi untuk menjamin integritas evaluasi dan mencegah kebocoran data atau yang bisa disebut data leakage. Desain berikut diterapkan yaitu integrasi pipeline, validasi silang, dan null penalty. Masih tetap di metode, yaitu konfigurasi parameter algoritma. Di sini eksperimen ini mengoperasi 6 algoritma meta-heuristik, yaitu Generate Algorithm, singkatannya yaitu GA, Particle Swarm Optimization, disingkat PSO, Evolutionary Strategy, disingkat BS, atau Genetic Programming, mohon maaf, lalu Genetic Programming, disingkat GP, and Colony Optimization disingkat ACO, dan B-Colony Optimization disingkat BCO. Seluruh proses dikunci menggunakan penetapan random seed 42 totalnya agar hasil eksperimen konsisten dan dapat direplikasi.
Sebagai fokus utama solusi sistem, algoritma BCO diimplementasikan dengan pemodelan fitur sebagai food source, biner, dan dikonfigurasi dengan parameter khusus. Ukuran koloni yaitu 10 lebah atau 10 bis, n underscore bis sama dengan 10. Lalu ada batas iterasi maksimal yaitu 30 generasi atau 30 iterasi, n underscore iter sama dengan 30. Di sini ada mekanisme pencegahan konvergensi prematur, yaitu untuk mencegahnya kita parameter limit sama dengan 5 diterapkan. Apabila lebah pekerja employee bis maupun pengamat onlooker bis gagal meningkatkan nilai kebugaran suatu sumber makanan selama 5 percobaan berturut-turut, maka lebah pengintai atau scout bis akan membuang kombinasi fitur tersebut dan membangkitkan kombinasi biner baru secara acak untuk mengeksplorasi area ruang pencarian yang lain. Eh, Itu dari apa yang presentasikan metode. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bila ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita sudah masuk ke bagian hasil ya. Dan untuk penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan untuk hasil dari seluruh algoritma evolusioner dan juga untuk algoritma machine learning-nya. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andre Purwana, tahun NP182 3073. Dan berikut untuk penjelasan hasil dari GA, PSO, ES, dan juga GC, serta untuk ACO ke TCO. Di sini untuk setelah seluruh tahapan preprocessing, Classifier menggunakan P-column optimization dan proses pelatihan model sudah dilakukan. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi hasil klasifikasi. Nah, untuk penelitian ini kami menggunakan algoritma dua algoritma klasifikasi, yaitu untuk pertama Logistic regression dan juga kedua support network machine. Dan untuk pengujiannya kami menggunakan K-fold certified five-fold cross validation. Di sini untuk agar evaluasi lebih objektif dan distribusi kelas pada platform tetap seimbang. Jadi untuk semua whole data diuji. Nah, untuk yang pertama dari hasilnya ada hasil akhir dari algoritma evolusioner GA. Sini untuk hasilnya 87,15% untuk akurasi dan untuk fitur terpilihnya 7 dari 11 fitur. Dan untuk kedua PSO juga hampir sama. Dan untuk ES sama dan GP. Di sini ada perbedaan yang sangat kontras di mana dari hasil sebelumnya menggunakan 7 fitur dari 11, namun untuk GP ini mereduksi sampai menjadi 3 fitur saja. Namun, trade-off-nya yaitu akurasi yang lebih rendah, sekitar hampir 2% untuk perbandingan dari baseline tanpa algoritma evolusioner, di mana hasilnya 83,33%, dan selanjutnya ACO, di mana memiliki fitur yang lebih banyak, yaitu 9 dari 11. Namun untuk hasilnya masih lebih rendah dari algoritma evolusioner lain seperti GA, PSO, ES, dan juga BCO nanti, di mana hasilnya hanya 86,17% saja. Dan untuk yang terakhir, hasil akhir BCO di sini juga bersama dengan GA, PSO, dan ES, di mana hasilnya 87,15% dan jumlah itu terpilihnya 7 dari 11. Nah, di sini untuk dari detail dari logistic regression dan juga support auto question, mulai dari akurasi, precision, recall, evaluasi, dan supportnya. Kita langsung ke dan conclusion matrix untuk logistic regression dan juga support data machine. Dari hasil eksperimen untuk SPM menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan logistic regression dengan akurasi yang didapat menjadi 87,15%, dengan logistic regression begitu rendah di angka 85,41%. Nah, ini menunjukkan untuk SPM mampu mengenali pola pada data klinis pasien sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Oke, untuk yang terakhir yaitu hasil untuk eksperimen dari lintas algoritma. Ini merupakan trade-off ya, yang
cukup jelas, terutama untuk bagian GP tadi. Nah, ada classifier SVM. Yang pertama, reduksi ekstrim versus akurasi. Ini seperti yang kita tadi, di mana algoritma genetic programming mendominasi dalam hal reduksi dimensi paling ekstrim dengan hanya menyisakan 3 fitur saja, yaitu G-span type, old, big, dan SD-slow. Namun, pengurangan ini harus dibayar dengan degradasi performa, di mana akurasinya turun ya, hampir 2% di bawah baseline. Dan untuk yang kedua itu fitur berlebih untuk keterbatasan dari Agile sendiri. Ini cenderung mempertahankan lebih banyak parameter, namun gagal untuk mencapai akurasi optimal karena hanya menyentuh angka 86,17%. Ya, untuk titik temunya, ini kami menggunakan PJO yang utama, di mana untuk pemandangannya juga ada yang lain seperti GA, PSO dan ES, yang sama-sama berhasil mencapai tingkat akurasi puncak 87,15%, yaitu dengan mempertahankan jumlah subset yang sama, yaitu 7 fitur, di antara rumpun algoritma tersebut, teknik PJO menjadi pilihan arsitektural yang paling ideal untuk user medis karena karakter konvergensinya yang agresif namun stabil dalam menjaga parameter klinis yang paling esensial. Berikut dan untuk frekuensi pemilihan fitur di SVM dan untuk hasil analisis akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami selanjutnya. Baik, saya Gilang Labu Samudra dengan NPI 14623000098. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, bagian analis atau diskusi. Jadi untuk analis pertama ini berkaitan dengan pengaruh B-colony optimization terhadap proses seleksi fitur. B-colony optimization terbukti mampu memilih fitur-fitur yang benar, penting, dan membuang fitur yang kurang relevan. Dengan berkurangnya jumlah fitur dari 11 menjadi 7, kompleksitas data menjadi lebih rendah sehingga proses pelatihan model menjadi lebih cepat dan efisien. Selain meningkatkan efisiensi komputasi, pengaruh fitur juga mampu mengurangi kemungkinan terjadi overfitting karena model hanya mempelajari informasi yang benar-benar berpengaruh terhadap target klasifikasi. Lanjut analisis yang kedua. Analisis yang kedua ini berkaitan dengan perbandingan algoritma klasifikasi. Jadi support vector machine memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan logistic regression karena memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memisahkan data yang memiliki pola kompleks. Jadi hal ini terlihat dari akurasi, recall, dan F1 score-nya yang lebih tinggi dibandingkan logistic regression. Dengan demikian SVM dinilai lebih sesuai digunakan sebagai klasifikasi pada deteksi penyakit jantung dalam penelitian ini. Lanjut ke analis ketiga. Analis ketiga adalah perbandingan B-colony optimization dengan algoritma optimasi lainnya, yaitu genetic algorithm atau GA, particle swap optimization atau PSO, evolutionary strategy atau ES, genetic programming atau GP, dan end colony optimization atau ACO. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa genetic programming berhasil melakukan reduksi fitur paling ekstrim, yaitu hanya memisahkan 3 fitur. Namun pengurangan tersebut menyebabkan akurasi turun menjadi 83,33%. Turun menjadi 83,33%. Sehingga terlalu banyak informasi penting yang hilang. Sebaliknya, end colony optimization mempertahankan 9 fitur dengan akurasi 86,17%, sehingga reduksi dimensinya kurang optimal. Jadi sementara itu GA, PSO, ES, dan B-colony optimization sama-sama memperoleh akurasi 87,15% dengan menggunakan 7 fitur. Meskipun nilai akurasinya sama, B-colony optimization memiliki mekanisme pencarian solusi yang lebih stabil melalui peran employed B, onlooker B, dan scout B, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara proses eksplorasi dan eksploitasi sehingga optimasi. Jadi secara keseluruhan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa B-colony optimization mampu mencapai titik keseimbangan terbaik antara jumlah fitur yang digunakan dan tingkat akurasi klasifikasi. Oleh karena itu, algoritma ini dinilai efektif untuk diterapkan sebagai metode seleksi fitur pada sistem pendukung keputusan diagnosis penyakit jantung. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil kami, dapat disimpulkan bahwa B-colony optimization atau BCO berhasil melakukan fitur secara efektif dengan mereduksi jumlah fitur dari 11 menjadi 7 fitur tanpa menurunkan performa model. Lalu hasil evaluasi menunjukkan bahwa support vector machine atau FVM memberikan performa terbaik dengan akurasi 87,15%, lebih tinggi dibandingkan logistic regression yang memperoleh 85,41%. Jadi hal ini menunjukkan bahwa SVM lebih baik dalam mengklasifikasi risiko penyakit jantung. Selain itu, dibandingkan algoritma optimasi lainnya, B-colony optimization mampu memberikan keseimbangan terbaik antara jumlah fitur yang dipilih, efisiensi komputasi, dan akurasi klasifikasi. Oleh karena itu, BCO layak digunakan sebagai metode fitur selection pada sistem pendukung keputusan untuk diagnosis penyakit jantung. Jadi sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.